Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Sistem Informasi Manajemen Prodi Teknik Industri angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Muhammad Harman. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arika Putri Nabawiyah dengan NIM 20090036049. Saya Bayu Adi Pratama dengan NIM 20090360009. Saya Muhammad Rizky Fajar dengan NIM 2009030360048. Dan saya Dutika Sariani dengan NIM 2009090360050. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan membandingkan peringkat di iPress yang menempati 10 besar selama 2 tahun terakhir. Dari teman-teman ada yang mau coba jawab? Izin menjawab. Jadi dari yang kita lihat di iPress sendiri itu di 2 tahun terakhir pada kuartal kedua itu ada 10 jenis toko yang menempati peringkat terakhir. Nah, itu yang pertama itu ada Shopee, kemudian disusul Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Benika, Zalora, dan yang terakhir itu ada Matahari. Nah, mungkin cukup untuk kategori yang berada di top 10 di iPress. Oke, makasih jawabannya Bayu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisnis role. Jadi kita jelaskan bisnis role dari Shopee dulu ya, karena Shopee ada di kategori pertama. Nah, jadi bisnis role-nya Shopee itu B2C, di mana Shopee dikenalkan untuk pertama kalinya sebagai pasar pelanggan ke pelanggan yang mendapatkan singkatan C2C. Namun sekarang sudah beralih menjadi model hybrid dan kini Shopee dijadikan juga sebagai bisnis ke pelanggan yang mendapatkan singkatan B2C. Itu dari aku. Ada yang mau nambahin bisnis role-nya Shopee? Cukup, mungkin bisa dilanjutkan. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing yang digunakan oleh Shopee. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Aku izin menambahkan ya. Jadi untuk terkait strategi marketing yang dilakukan oleh Shopee itu, yaitu salah satu strategi pemasarannya yang dilakukan Shopee dengan menarik perhatian para penjual atau pembeli itu, dia menggunakan hal-hal yang kayak viral atau tren kayak, dan juga itu dia termasuk kayak brand-brand yang ambassador yang terkenal. Mungkin cukup dari aku tuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya, mungkin strategi yang lain itu dia menggunakan media yang tepat seperti aplikasi pada ponsel. Selain itu tuh Shopee juga memberikan banyak program promosi kepada para pelanggannya seperti kredit ongkir, cashback, flash sale, hingga voucher. Oke, ada lagi? Cukup, mungkin cukup dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke kategori yang stay di urutan kedua, yaitu Tokopedia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisnis role-nya dari Tokopedia. Ada yang mau jawab? Mungkin aku ya mau menjawab mengenai bisnis role yang dilakukan oleh Tokopedia. Itu bisnis role-nya itu B2C, dengan Tokopedia itu mendapatkan investasi dari pihak asing melalui perspektif norm internal. Lalu efek investasi asing yang diterima terhadap isinya itu berdasarkan hasil dari wawancara. Lalu itu pertumbuhan dan peluang besar yang baik dapat didapatkan dengan peluang yang dilihat oleh investor. Seperti itu bisnis role yang dilakukan oleh Tokopedia. Oke, ada yang menambahkan lagi terkait bisnis role Tokopedia? Cukup. Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing yang digunakan oleh Tokopedia. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi strategi marketingnya Tokopedia ini salah satunya itu aktif dalam sosial media, yaitu dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen seperti Instagram, Facebook, TikTok, untuk membuat konten menarik dan membagikan promosi serta mengadakan live secara berkala. Ada yang mau menambahkan? Aku izin menambahkan. Jadi untuk strategi marketing yang dilakukan dari Tokopedia itu, dia juga memberikan loyalty gift untuk konsumennya, kayak dalam bentuk cashback dan giveaway yang diberikan secara berkala. Lanjut dari aku. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup, mungkin bisa dilanjutkan. Cukup. Oke, kita lanjut ke kategori yang stay di urutan ketiga, yaitu Bukalapak. Pertanyaannya yang selanjutnya yaitu bisnis role dari Bukalapak. Ada yang mau coba jawab? Mungkin aku ya coba izin jawab. Jadi
Bisnis role dari Bukalapak ini menggunakan B2C, jadi platform online yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Di mana Bukalapak di sini sebagai perantara atau pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Kemudian Bukalapak ini mendapatkan 3 jenis pendapatan, yaitu dari pendapatan marketplace, mitra, dan buka pengadaan. Mungkin cukup dari aku. Ada yang mau nambahkan lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing yang digunakan oleh Bukalapak. Mungkin dari aku dulu ya, aku mau menambahkan. Terutama untuk strategi marketing offline dari Bukalapak itu. Jadi dia itu hadir di mana-mana dengan menyambut sosial media. Untuk itu Bukalapak menetapkan harus hadir sesering mungkin di hadapan masyarakat. Itu sebaiknya mereka rajin memasang iklan baik di media sosial maupun di televisi. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan strategi marketing Bukalapak? Cukup ya, kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu Lazada yang berada di urutan keempat. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisnis role dari Lazada. Ada yang mau coba jawab? Aku izin menjawab terkait bisnis role dari Lazada. Jadi dari Lazada sendiri tuh dia menawarkan produk yang dijual tuh secara online atau menggunakan B2C atau business to consumer. Jadi kayak dengan memiliki gudang barang sendiri gitu dari Lazada. Dari kelebihan B2C sendiri itu perusahaannya itu memiliki kontrol yang kuat terhadap barang yang akan dijual hingga menyediakan layanan sendiri. Nah, misalkan kalau terjadi hal-hal yang nggak diharapkan dari transaksi itu, nanti yang akan menanggung dari tanggung jawab dari itu dari pihak perusahaan dari Lazada. Mungkin untuk bisnis-nya cukup dari aku. Saya kembalikan ke. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu strategi marketing yang digunakan oleh Lazada. Mungkin dari aku dulu ya, coba jawab. Jadi strategi marketing Lazada itu dia sering memberikan diskon yang cukup besar pada setiap pembelian produk tertentu, dan juga dia sering menawarkan biaya pengiriman yang sangat terjangkau atau gratis ongkir setiap pembelian barang dengan minimal pembelian senilai 50.000. Oke, apakah ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, kita lanjut ke kategori selanjutnya yang berada di nomor 5, yaitu Blibli. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bisnis role dari Blibli. Mungkin aku coba jawab ya. Jadi bisnis role dari Blibli itu B2B atau business to business, di mana berbeda dengan toko online lainnya seperti Bukalapak dan Tokopedia yang menggunakan model C2C atau pelanggan untuk pelanggan. Nampaknya Blibli menggunakan model bisnis hybrid C2C dan B2C. Artinya Blibli selain menyediakan lapak untuk para pedagang, juga menjual produk sendiri. Bahkan untuk pengiriman biasanya dilakukan oleh pihak Blibli sendiri. Penggambaran prosedurnya seperti ini, yaitu apabila saat penjual mendapatkan order Blibli akan mengirimkan notifikasi kepada seller untuk mengirimkan produk yang dikirimkan ke pelanggan ke kantor Blibli. Jadi kalian ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing yang digunakan oleh Blibli. Ada yang mau jawab? Aku izin menjawab ya. Jadi untuk strategi marketing dilakukan oleh Blibli itu sama kayak dari pihak-pihak lainnya, kayak dia itu menggunakan target pemasaran yaitu dengan beriklan di TV. Karena TV ini termasuk kayak strategi terbaik gitu di 2 tahun yang lalu untuk menjaring pelanggan sebanyak mungkin. Mungkin itu dari aku. Ada lagi atau cukup? Cukup. Lanjut. Oke, kita lanjut ke urutan kategori selanjutnya, yaitu JDID yang berada di urutan ke-6. Dari kalian ada yang mau jelasin bisnis role-nya? Untuk pertanyaan Aku selanjutnya. coba izin menjawab juga mengenai bisnis role yang dilakukan oleh JDID itu menggunakan bisnis role-nya B2C. Jadi JDID itu memilih untuk menerapkan model B2C atau bisnis to customer untuk mendapatkan produk seperti itu. Oke, itu aja atau ada lagi? Mungkin cukup. Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing yang digunakan oleh JDID. Ada yang mau jawab? Aku izin jawab ya. Mungkin strategi marketing yang digunakan JDID itu menggunakan strategi pemasaran dengan melakukan komitmen untuk terus bertambah jumlah gudang. Jadi saat ini tuh JDID mengoperasikan setidaknya 11 gudang di 6 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Pontianak, Medan, Makassar, dan Semarang. Pihaknya juga berencana untuk terus tambah kategori produk. Mungkin cukup dulu dari aku. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan strategi marketing? Oke, kita lanjut ke
Kategori selanjutnya ya, yaitu urutan ketujuh ada Orami. Nah, Orami ini merupakan bisnis B2C, Orami yang menjangkau konsumen yang memakai produk Orami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisnis role dari Orami. Ada yang mau coba jawab? Aku izin menjawab. Untuk bisnis role dari Orami itu dia menggunakan bis B2C yang dimana bisnis untuk Orami menjangkau konsumen yang memakai produk Orami. Nah, jadi kayak tiap Orami itu akan melakukan bisnis dengan menjual dan memproduksi itu ke konsumen tanpa ada TB dari konsumen. Yang berarti hanya tiap Orami yang menjual atau memasarkan produk dari pihak konsumennya ini. Mungkin cukup dari aku. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi marketing dari Orami. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi strategi marketing dari Orami ini dia melakukan aksi akuisisi atas Orami, memperkuat layanan Circlo sebagai motor pemberdayaan bagi brands dan memperluas jangkauan konsumen. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya, yaitu kategori Bineka. Nah, kita lanjut lagi terkait bisnis role-nya Bineka. Ada yang mau coba jelaskan? Aku coba jelaskan ya. Jadi pada Bineka, bisnis role itu mempunyai model yang menggunakan B2B dan B2C, yakni dilakukan dengan penjualan yang dilakukan dengan menggambarkan sebuah bisnis yang menjual produk atau jasa yang mereka hasilkan kepada bisnis lainnya. Sedangkan B2C dilakukan penjualan dari bisnis langsung ke konsumen. Pada Bineka ini dilakukan penjualan yang sering, yaitu menggunakan model B2C. Itu dari aku. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu strategi pemasaran dari Bineka. Ada yang mau coba jawab? Aku ya, coba jawab. Jadi strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bineka itu adalah retail site dengan menggunakan sales review model, yaitu bagaimana Bineka.com juga mengizinkan perusahaan mengiklankan produk mereka dengan membayar produk-produk yang mereka mau iklankan. Seperti itu. Oke, ada yang mau coba nambahkan lagi? Cukup ya, kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu Zalora. Nah, Zalora, aku mau coba jelaskan ya terkait bisnis role-nya. Jadi bisnis role Zalora ini menggunakan B2B atau bisnis to bisnis dan B2C atau bisnis to konsumen. Ini dilakukan dengan penjualan yang dilakukan dengan menggambarkan sebuah bisnis yang menjual produk atau jasa yang mereka hasilkan kepada bisnis lainnya. Sedangkan pada B2C dilakukan penjualan dari bisnis langsung ke konsumen. Pada Zalora ini dilakukan penjualan yang seringnya itu menggunakan model B2C. Itu dari aku. Kalau dari kalian ada yang mau nambahkan? Oke, cukup. Kita lanjut ke strategi marketing yang digunakan oleh Zalora. Ada yang mau coba jawab? Aku izin menjawab. Jadi untuk strategi marketing dari Zalora itu, dia yang pertama itu kayak mengajak konsumen setianya itu sebagai brand ambassador gitu. Nah, kayak jadi sebagai strategi komunikasi pemasaran. Nanti kayak Zalora itu menjadikan konsumen setianya itu kayak menjadi marketer perusahaan dengan secara langsung ke calon konsumen. Mungkin itu aja sih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya. Kita lanjut ke kategori urutan terakhir nih, ada dari Matahari. Ada yang mau coba jelasin bisnis role-nya? Aku izin menjelaskan. Jadi Matahari itu dia menggunakan marketplace B2C, yaitu business to consumer, jadi termuka di tanah air ini, yang dia menawarkan layanan online to offline atau O2O secara nasional. Jadi dari Matahari itu dia menguasai 5% saham tambahan PT Global Indonesia dan kepemilikan hingga 10%. Nah, mungkin itu aja dari bisnis role dari Matahari. Oke, ada yang mau nambahkan lagi bisnis role Matahari? Oke, kita lanjut ya. Terkait strategi marketing dari Matahari. Mungkin aku coba jawab. Ini strategi pemasaran Matahari itu mampu menarik perhatian banyak orang karena ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan lain baik dari struktur organisasi atau SDM di dalamnya maupun modal yang dikembangkan. Itu kalau dari aku. Kalau dari kalian ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Oke, udah 10 kategori yang kita jelasin ya. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.